Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sikap orang arif ketika khilaf. Kitab Hikam, hikmah pertama. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zulali. Di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah tatkala khilaf. Atau dalam bahasa Inggris seperti ini artinya. One of the signs of relying on one's own deed is the loss of hope when downfall occurs. Amal yang dimaksud di sini ialah amal ibadah seperti sholat dan zikir. Jadi ada dua kelompok orang yang mengandalkan amal mereka atau menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah. Bukan pada Allah secara murni. Mereka itu adalah para abid ya. Yang dimaksud di sini orang yang tekun ibadah, dan para murid orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah. Golongan pertama menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksa Allah. Sementara itu golongan kedua menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya cara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, menyingkap tirai penghalang hati, membersihkan keadaan batin, mendalami hakikat ilahi atau mukasyafah, dan mengetahui berbagai rahasia ketuhanan lainnya. Kedua golongan ini sama-sama tercela karena tindakan dan keinginan mereka itu terlahir dari dorongan nafsu dan sikap percaya diri berlebih. Ya, jadi nafsu yang tidak disadari yang muncul secara halus ya. Nah, mereka menganggap amal ibadah sebagai perbuatan diri mereka sendiri dan yakin bahwa amal ibadah itu pasti akan membuahkan hasil yang mereka inginkan. Nah, ini yang sering sekali tidak kita sadari. Ya. Ketika kita melakukan amal ibadah berharap agar masuk surga dan menghindari siksa Allah, menghindari api neraka. Atau yang kedua, muridin ya, berharap untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mukasyafah ya, agar bisa menyingkap, mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, ini di dalam kitab ini ya, ini golongan tercela. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik ya, atau arif. Mereka tidak bergantung sedikit pun pada amal ibadah yang mereka lakukan. Menurut mereka, pelaku hakiki dari semua amal ibadah itu ialah Allah Subhanahu wa taala semesta. Jadi untuk hal ini mereka merasakan bahwasanya setiap yang dilakukan ya, terutama di sini ketika
hendak beribadah, berzikir, mereka menyadari bahwasanya segala sesuatunya atas perbuatan Allah, atas anugerah. Yang kita sering dengar itu adalah anugerah Allah, sehingga bisa melakukan ibadah. Sementara mereka hanyalah objek penampakan dari semua tindakan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau untuk orang arif sendiri, mereka menyadari segala sesuatunya itu mereka tidak merasakan, tidak melakukan, sekalipun dalam bentuk fisik mereka beribadah, tetapi secara zahir maupun batinnya mereka menyaksikan bahwasanya segala sesuatunya itu perbuatan Allah, ya. Itu seperti itu kira-kira, ya. Dalam hikmah di atas, Ibnu Athaillah menyebut salah satu tanda orang yang menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah mereka lakukan, bukan pada Allah secara murni. Tujuannya supaya setiap hamba bisa mengenali siapa dirinya dan termasuk golongan mana. Apabila di saat melakukan maksiat dan dosa, ia kehilangan harap pada Allah yang merahmati, yang akan memasukkannya ke surga, menyelamatkannya dari azab, dan mewujudkan semua keinginannya. Ia dianggap termasuk golongan abid atau murid. Namun apabila merasa dirinya nihil dan tak berdaya, ia termasuk golongan arif jika melakukan kesalahan atau maksiat dan lalai. Seseorang yang termasuk golongan arif akan melihat perbuatannya itu sebagai ketetapan dan takdir Allah atas dirinya, ya. Jadi orang arif di sini mereka menyadari atas segala perbuatan baik ataupun yang melanggar, ya, yang dimana perbuatan tersebut itu mengarah kepada perbuatan dosa. Mereka menyadari akan hal tersebut, bahwasanya segala sesuatunya ketetapan dan takdir Allah, ya. Dan mereka sendiri, orang arif ini, tidak bisa mengelak, ya. Ada kalanya sebelum melakukan perbuatan yang dimana katakanlah melanggar syariat atau menuju pada perbuatan yang tidak baik atau dosa, itu terkadang mereka sudah tahu namun tetap tidak bisa menghindari, karena di sini sudah ketentuan Allah. Demikian pula saat melakukan ketaatan atau mengalami musyahadah, merasa melihat Tuhan. Nah, inilah orang arif ketika melakukan ketaatan atau musyahadah, ya, merasa melihat Tuhan. Golongan arif tidak memandang bahwa segala daya dan upayalah yang melakukan ketaatan dan kebajikan itu, ya.
Baginya tak ada beda saat benar ataupun salah, saat taat maupun khilaf, karena ia telah tenggelam dalam lautan tauhid. Jadi memang kenikmatan orang arif itu ya ketika musyahadah. Ketika musyahadah merasa melihat Tuhan itu kenikmatannya jauh luar biasa. Tidak bisa dikata-kata atau tidak bisa diungkapkan suatu kenikmatan itu. Bahkan jika seandainya segala sesuatu kenikmatan yang ada di bumi atau di alam semesta itu bisa digantikan dengan kenikmatan musyahadah, orang arif itu rela menggantikan semua itu dengan kenikmatan musyahadah. Sulit untuk kita ungkapkan, pokoknya kenikmatannya itu jauh sangat jauh luar biasa. Jauh nikmatnya dari segala sesuatu apapun. Nah, ini rasa takut dan harapnya dalam kondisi tetap dan seimbang. Ya. Jadi mereka orang arif ini selalu ada rasa harap ya. Dan rasa harap ini tetap seimbang meski mereka dalam keadaan taat ataupun melakukan maksiat, tetap ada harap. Nah, tak mengurangi rasa takutnya kepada Allah, dan ketaatan pun tidak menambah rasa harapnya kepada Allah. Maka dari itu, siapa yang tidak mendapati tanda seperti ini dalam dirinya, hendaknya ia berusaha mencapai makom kedudukan arif. Nah, jadi di sini dianjurkan jika belum sampai, hendaknya berusaha mencapai makom arif dengan banyak melakukan olah batin, riadoh dan wirid ya. Ya, untuk mencapai makom arif memang dibutuhkan latihan riadoh seperti wirid ya, sholawat yang mempermudah ya, kemudian wirid ya, sesering mungkin ya, baik sedang berjalan, berkendara, sehabis sholat, itu tidak terlepas dari sholawat dan wirid ya. Diolah melalui lisan, kemudian jika sudah bisa ke dalam hati, diolah batin dengan wirid dalam hati. Tentunya ada beberapa syariat-syariat yang perlu di sini ya, yang perlu diperhatikan, karena syariat itu bukan hanya sekedar sholat, zikir, puasa, zakat. Meninggalkan riba juga syariat, ghibah, meninggalkan ghibah juga syariat. Membersihkan hati dari sifat tercela itu juga syariat. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang mendekati menuju perjalanan ke makom arif.
Melalui hikmah di atas, Ibnu Athaillah ingin mendorong para salik peniti jalan menuju Allah agar menghindari sikap bergantung pada sesuatu selain Allah, termasuk bergantung pada amal ibadah. Ya, demikian ini ulasan dari Syekh Abdullah Asy-Syarqawi tentang hikmah pertama, hikmah ke-1. Ya, jika kita kupas lebih dalam, tentunya sangat panjang dari hikmah pertama ini ya. Jadi min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja' 'inda wujudil zulali. Karena memang dari segi harokat jika kita bahas itu sangat panjang luas dan bisa panjang melebar luas ya pokoknya. Tapi di sini tidak kita bahas secara detail tentang ilmu harokatnya karena menghindari dari perdebatan ataupun yang lainnya. Kita mengulas tentang kitab hikmah ke-1, ulasan dari Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, dan selebihnya mohon maaf jika ada tambahan atau keterangan dari saya pribadi yang salah. Ini mohon maaf karena memang kesalahan itu terletak pada diri saya sendiri dan segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkannya dan menuju maqam arif ya. Jadi dua tadi ya tentang hikmah pertama ini yang dimana abid dan murid ya. Abid ini orang yang tekun beribadah tapi mengharapkan surga, sementara murid ya atau muridin ya, sering kita dengar orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah. Tapi mendekatkan diri mereka kepada Allah ini untuk menyingkap tirai penghalang hati atau membersihkan keadaan batin. Nah, seperti ini yang golongan kedua. Nah, ini yang arif. Jadi yang sementara yang arif menyadari dengan kesadaran yang mendalam dan penyaksian bahwasanya memang benar-benar ya sebagai hamba yang dimana ibadah sebagai kewajiban seorang hamba ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu jadi bukan hanya sekedar mengetahui artinya saja. Nah, inilah golongan arif sudah menyaksikan, menyadari, jadi memang sudah menjadi kewajibannya sebagai hamba. Dan tidak ada lagi yang diharapkan dengan segala perbuatannya, terutama perbuatan taat ya. Karena kewajiban orang arif yang sudah menyaksikan, memahami dan menyadari segala perbuatannya itu memang atas anugerah Allah, atas kehendak Allah, dan
dia tidak merasa melakukan apa-apa, meskipun memang prakteknya orang arif ini melakukan ibadah atau taat, ya. Jadi ada beberapa tingkatan, jika bisa saya tambahkan, itu amal syariat, amal tarekat, amal hakikat. Ya, amal syariat fungsinya untuk membersihkan badan, ya, untuk membersihkan badan, sholat, zikir, ini, ya, zikir lisan. Nah, kemudian setelah itu baru amal tarekat untuk membersihkan hati, ya. Zikir bisa di dalam hati. Ya, ini bagusnya lisannya zikir, hatinya juga berzikir. Kemudian amal hakikatnya membersihkan ruh. Ya, tentunya kita sama-sama belajar, setidaknya tahu dan mulai mengenal, dan sedikit-sedikit bisa mempraktekkan. Baik, terima kasih. Atlubu minkum alafwah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua dan dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya yang halal dan berkah tentunya, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.